Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari baru yang sudah Tuhan berikan. Dan di hari baru ini kita juga bersyukur karena kita masih boleh merenungkan akan kebenaran firman-Nya. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita meminta pertolongan daripada Allah di dalam perenungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Pada saat ini, kami datang kepadamu dengan sebuah kerinduan untuk boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, tolong kami agar bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi juga boleh menjadi pelaku firman. Dan biarlah Roh Kudus, ya Tuhan, boleh bekerja dalam hati kami, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan kita hari ini terambil dari Yeremia 7 ayat 5-7 yang berbunyi demikian. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau berdiam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Amin. Semakin jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah kita memakai sebuah topeng? Nah, topeng kalau kita lihat bisa membuat seseorang terlihat berbeda ya dari dirinya yang sebenarnya. Dari luar topeng bisa menunjukkan kita sedang tersenyum, tapi mungkin di balik topeng itu kita sedang sedih. Di luar bisa kelihatannya baik-baik saja, tapi mungkin di dalam kita sedang hancur, saudara. Dan tanpa sadar mungkin hal seperti itu juga bisa terjadi dalam kehidupan rohani kita. Kita mungkin di luar kelihatannya baik, spiritual kita terlihat baik, kita rajin datang ke gereja, ikut cross, melayani, bahkan mengetahui banyak sekali ayat Alkitab, dan semua itu baik. Tapi pertanyaannya adalah, di balik itu, di dalam hati kita, apakah hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Saudara, melalui Nabi Yeremia, Tuhan menegur umatnya karena mereka memiliki kehidupan ibadah yang tampak baik di luar, tapi kehidupan sehari-hari mereka justru bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mereka tetap berbuat tidak adil, menindas sesama, dan mengejar Allah-Allah lain. Tapi merasa semuanya baik-baik saja hanya karena mereka masih datang ke bait Allah. Nah, inilah yang bisa disebut sebagai sebuah kemunafikan rohani, saudara. Dan kemunafikan bukan berarti kita gagal melakukan firman-Nya, karena faktanya kita semua pasti pernah gagal dan jatuh dalam dosa. Tapi bedanya adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan akan datang kepadanya untuk bertobat dan diubahkan. Sedangkan orang munafik merasa puas, saudara, hanya dengan penampilan luar. Ia ingin terlihat rohani di depan orang lain, tetapi tidak memiliki kerinduan untuk menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak sedang mencari penampilan yang sempurna, saudara. Tapi Tuhan sedang mencari hati yang betul-betul tulus. Saudara, mungkin kita masih memiliki banyak kelemahan. Kita masih bergumul dengan dosa dan kegagalan. Namun saudara, selama kita datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan mau diubahkan, kasih karunia-Nya akan terus bekerja di dalam hidup kita. Karena itu mari kita bertanya kepada diri kita hari ini. Apakah kehidupan rohani saya hanya terlihat baik di depan orang lain? Ataukah saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bahkan ketika tidak ada satu orang pun yang melihat, saudara? Maka dari itu, melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kiranya Tuhan boleh menolong kita, saudara, untuk tidak hanya memiliki agama di bibir, di luar saja, tapi juga kasih yang betul-betul nyata kepada Tuhan di dalam hati kita. Sebab kehidupan Kristen, saudara, bukan sekedar tentang melakukan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan rohani, melainkan memiliki hubungan yang nyata dengan Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Ya Tuhan, ampunilah kami apabila selama ini kami mungkin
lebih sibuk menjaga penampilan rohani kami daripada menyerahkan hati kami kepada Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan untuk dapat memiliki hati yang tulus, yang rindu mengasihi-Mu dan menaati firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan jauhkanlah kami dari kemunafikan, dan juga biarlah hidup kami boleh menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.